Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah, mudah-mudahan duduk kita yang sebentar ini Allah akan ganti dengan duduk yang jauh lebih nikmat, duduk yang abadi, yaitu duduk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini bersambung kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya yang setia menemani dakwah beliau. Juga mudah-mudahan salat ini untuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga dunia ini berakhir. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita yang ada di sini dan juga keluarga kita yang ada di rumah menjadi hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Suatu kenikmatan yang besar jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita setelah kita bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita diizinkan oleh Allah untuk duduk di majelis yang insyaallah menjadi majelis yang mulia, dan orang-orang saleh dahulu mereka memberikan motivasi kepada kita bahwa belajar tentang ilmu agama, ilmu Islam, mengenal Al-Quran, mengenal tarikh Nabi adalah ilmu yang mulia, dan itu bagian dari apa yang ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Salah satu kalimat indah yang disampaikan oleh sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu laka hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu man la ya'lamu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun." Sahabat mulia Mu'adz bin Jabal berkata, tuntutlah ilmu. Maksudnya di sini adalah ilmu Islam. Karena mempelajari ilmu Islam
sesuatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas satu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah bagian dari sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau berkata, "Majlisu fikhin khairun min ibadati sittaini sanatan." Majelis ilmu itu lebih baik daripada 60 tahun orang itu beribadah. Ya. Satu kita duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada 60 tahun orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam As-Syafi'i berkata, "Man la yuhibbul ilma la khaira fihi." Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, maka tidak akan pernah ada kebaikan baginya. Dia juga berkata, "Talabul ilmi afdal min salatin nafilah." Mencari ilmu, duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Ya, itu kata beliau. Dikatakan bahwa laisa ba'dal fara'id afdalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama dari menuntut ilmu. Bapak Ibu kalau baca hadis kemudian ketemu kata khairukum, orang-orang terbaik, maka berhenti sejenak Bapak Ibu. Allah atau Rasul sedang berbicara tentang generasi terbaik. Misalnya Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain dan belajar Al-Quran. Jadi mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran itu adalah orang terbaik. Di lain waktu Rasul juga bersabda, khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Jadi Bapak Ibu yang berkumpul di sini ini, siapa di antara kita yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik terhadap keluarganya. Wa anna khairukum li ahli, dan aku, kata beliau, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menilai ini, kita ini orang baik atau tidak, tanyakan sama keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, ditanyakan nanti di rumah. Nah, ayah ini menurutmu kayak apa? Kalau anak kita itu menceritakan dengan rasa kagum, mengagumi ayahnya, mengagumi ibunya, maka kita mungkin termasuk salah satu yang terbaik. Dan salah satu yang kita lakukan malam hari ini adalah sesuatu yang terbaik, karena kita sedang belajar tentang Al-Quran, belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya perang Khandaq atau perang Al-Ahzab, perang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu
di dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya apa Bapak Ibu? Apa artinya? Perserikatan, perkumpulan, persekutuan. Jadi ini gabungan dari berbagai macam kelompok. Dan ini Masya Allah para ulama menjelaskan tentang hal ini. Termasuk salah satunya adalah Syekh Munir Qutbah. Jadi kalau musuh-musuh Islam Bapak Ibu itu sudah mulai bersatu padu, karena nanti di sana ada orang Yahudi, ada Arab Badui, ada orang Quraisy, ada suku Gotafan, ada orang-orang munafik di dalamnya, ya, itu bersatu untuk menghancurkan kekuatan Muslim. Dan ketahuilah kata beliau, kalau pasukan-pasukan musuh itu sudah bersatu padu memusuhi kalian, maka itu tandanya mereka sudah mulai lemah. Itu kalimat ahli sirah. Ya. Jadi kalau sudah mereka berkumpul memusuhi Islam, memusatkan permusuhannya terhadap Islam, itu tanda mereka sudah mulai lemah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peperangan Zatul Riqaq. Kemarin ada 3 poin yang kita pelajari. Salah satunya adalah bagaimana ketika Rasulullah SAW itu istirahat di bawah sebuah batang pohon, kemudian itu dilihat oleh salah seorang dari Arab Badui. Dia turun, kemudian mengambil pedang Rasulullah SAW yang digantungkan di salah satu dahan pohon itu. Rasul dalam keadaan tidur, kemudian sebagian ulama mengatakan namanya adalah Jasur. Itu pedang diambil, kemudian diarahkan ke Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kalau dalam hal seperti ini, siapa yang akan menolongmu? Rasulullah SAW mengatakan dengan mantap, Allah yang akan menolong. Yaitu keyakinan orang beriman. Nah, kenapa kita ini sulit mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita kurang yakin, Pak. Apa iya ya Allah itu sama saya? Apa iya ya Allah itu nolong saya? Itu keyakinan kita. Ya. Maka orang-orang beriman ini Masya Allah, ada satu kitab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang ditulis oleh salah seorang mujahid. Beliau adalah Dr. Abdullah Azam. Dia punya kitab namanya Ayatul Rahman fi Jihadi Afgan. Ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di bumi Afghanistan. Itu Masya Allah. Nanti Bapak Ibu bisa cari kisah-kisah menarik. Jadi artinya bahwa pertolongan Allah itu Bapak Ibu itu tidak berhenti di zaman Nabi. Malaikat-malaikat yang dikirimkan oleh Allah untuk orang-orang beriman itu sampai hari ini. Cuman pertanyaannya, apakah kita ini layak? Apakah kita ini pantas mendapatkan pertolongan Allah atau tidak? Itu masalahnya. Kalau kita gak yakin sama Allah, gak yakin dengan kekuatan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka mustahil pertolongan itu akan datang kepada kita. Salah satu kisah yang menarik, menakjubkan, luar biasa ini. Jadi ada seorang anak kecil usia 5 tahun. Ayah ibunya terbunuh di perang Afghanistan itu. Beberapa hari setelah kematian ayah ibundanya itu batalion orang-orang Uni Soviet bawa tank senjata berat itu melewati kampung halamannya. Dan Masya Allah, saya juga nggak tahu bagaimana ayah bundanya bisa mengajarkan kekuatan iman kepada anak ini. Saya nggak tahu caranya gimana. Membela Islam, membela tanah kelahirannya dari penjajahan komunis. Itu anak kecil bawa korek. Korek itu dinyalakan, tank-tanknya Uni Soviet cegat.
korek dibawa di hadapan tentara-tentara Uni Soviet. Salah seorang tentara itu mengatakan, apa yang dilakukan anak kecil? Entah itu salah satu tentara yang ditanya itu bergurau atau serius, saya tidak tahu. Tentara itu mengatakan, sungguh apa yang kamu lihat itu, anak kecil itu ingin meledakkan senjata-senjata kita, meledakkan tank-tank kita. Itu sontak pasukan Uni Soviet lalu. Itu hanya dengan korek api. Dan ini betul-betul kisah yang sahih. Tulisannya Dr. Abdul Azam itu salah satu pengantarnya adalah salah satu mufti Arab Saudi, Abdul Aziz bin Baz, yang sekarang itu sudah wafat. Dan beliau katakan bahwa malaikat-malaikat itu datang untuk melindungi mujahidin-mujahidin. Maka kalau kita perhatikan di ayat surah Al-Anfal, ittaghizuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi kalau orang-orang beriman itu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, melakukan istighosah, maka Allah akan kirimkan gak cuma satu malaikat, 1000 malaikat. Ada seorang wanita hamil. Ini masih di kitab yang sama itu. Wanita ini mendapati sekitar 20 mujahidin itu terkepung di dalam masjid. Dikepung sekitar 2000 pasukan Uni Soviet. Itu dikasih bom satu sudah habis. Wanita hamil ini berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku berdoa kepadamu, jadikanlah aku tumbal, biarkan aku mati, asal kau berikan keselamatan kepada 20 mujahidin yang ada di dalam masjid. Dan doanya dijawab sama Allah. Itu 20 mujahidin dengan cara Allah dibebaskan dari serangan musuh-musuh Islam, tapi sesuai janjinya tadi, doanya tadi, wanita jadi kemudian menjadi syuhada, wafat demi untuk menyelamatkan 20 mujahidin di dalam masjid. Maka kisah Daksur yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu adalah kisah iman. Yang hari ini kisah-kisah tentang iman itu, mohon maaf, itu hanya di dalam teori. Jadi Rasul itu mengajarkan tauhid itu tidak sebagaimana para ahli filsuf mengajarkan ilmu filsafat. Muter-muter, prakteknya gimana juga nggak tahu. Ya, kemarin saya banyak ngobrol sama Pak Wahyu di rumah tentang makna tauhid. Gimana ceritanya itu Rasul bisa menghadirkan sahabat-sahabat yang luar biasa itu. Ya, hanya dalam waktu 23 tahun itu bisa menghasilkan 2000 pemimpin bumi, Pak. Bukan pemimpin Mekah, bukan pemimpin Arab, pemimpin bumi 2000. Ya. Jadi ini apa itu rahasianya? Ya salah satunya dengan tauhid, dengan iman. Cuman iman hari ini itu hanya sekedar tulisan di dalam kitab kita. Prakteknya itu, masya Allah, kita belum sampai ke sana. Maka kita perlu menanamkan iman itu dengan praktek-praktek. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa kedua yang ingin kita bahas adalah tentang perang Badr. Perang Badr Sugro atau perang Badr jilid kedua. Nah, kita kilas balik beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang perang Uhud. Bagaimana muslimin kalah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, gigi beliau tanggal, dan 70 muslimin mereka menjadi syuhada. Ketika Abu Sufyan meninggalkan medan Badar, medan Uhud, Abu Sufyan itu sempat memberikan pengumuman kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, tahun depan
perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah, tahun 4 Hijriah. Itu Abu Sufyan memberikan pengumuman kepada Nabi, menantang Nabi untuk bertemu kembali tahun berikutnya di perang Badar, di medan Badar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat Nabi waktu itu untuk menyanggupi tantangan dari Abu Sufyan. Dan tempat yang ditentukan adalah Badr Sofra. Jadi Badr Sofra itu ada tempat di Badr itu yang setiap bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu kayak pasar pasar dadakan gitu. Bertemunya antara penjual dan pembeli di tempat itu, transaksi jual beli, itu disebut sebagai Badr Sofra. Ya. Maka kemudian Abu Sufyan ternyata dia ini merasa berat untuk menunaikan janjinya. Jadi Abu Sufyan sudah mulai ketakutan sebenarnya. Ya, dia ketakutan. Ditambah lagi hari itu adalah hari yang sangat panas di Jazirah Arab, hari yang sangat panas. Maka Abu Sufyan ini ogah-ogahan gitu. Tapi namanya Abu Sufyan, dia orang cerdas dan orang yang punya gengsi tinggi. Abu Sufyan itu, maka dia berharap Rasulullah SAW itu juga tidak memenuhi janjinya. Dia berharap mudah-mudahan Muhammad tidak datang, supaya kalau saya tidak datang itu nggak di sini itu Abu Sufyan. Ya, dia berharap Rasulullah SAW tidak datang. Abu Sufyan kemudian mengerahkan pasukannya, dan kemudian beliau menemui seseorang yang bernama Nu'aim ibnu Mas'ud. Ini seorang yang lahir dari kabilah Ghatafan. Dan kabilah Ghatafan, Bapak Ibu, itu mayoritas masyarakatnya beragama Nasrani. Nu'aim ini diberikan upah sama Abu Sufyan. Dikisahkan dia mendapatkan upah itu sebesar 20 ekor unta. Banyak. Tujuannya apa? Dia diperintahkan Abu Sufyan untuk datang ke kota Madinah untuk menakut-nakuti pasukannya Nabi Muhammad SAW. Nanti katakan sama Muhammad, pasukan Quraisy sekian ribu, senjatanya sekian, kudanya sekian, ontanya sekian, supaya membuat Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslimin ini ketakutan. Dan betul, Nu'aim bin Mas'ud itu berhasil membuat sahabat-sahabat Nabi ini kendor semangatnya, ketakutan, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW berkata di hadapan para sahabat, demi Allah, seandainya saya harus berangkat sendiri menuju Badr tanpa kalian, maka akan aku lakukan sendirian. Rasulullah SAW. Ini muslimin harus seperti itu. Jadi muslimin itu kalau berjanji, Bapak Ibu, jangan sekali-kali mengingkari janji. Karena Rasul sudah sepakat dengan tantangannya Abu Sufyan. Ini kok mulai kendor, gak berani sahabat. Seandainya aku harus berangkat sendiri, kata Rasul, maka itu akan aku lakukan tanpa kalian. Menariknya jemaah dirahmati Allah, Nu'aim bin Mas'ud ini nanti di perang Khandaq itu beliau masuk Islam. Dan Nu'aim ini orang yang mudah diterima oleh masyarakat manapun. Orangnya itu baik, meskipun dia itu orang kafir, tapi orang itu baik.
Jadi dia di mata Bani Quraidah, kabilahnya Yahudi diterima, orang Quraisy diterima, di tengah-tengah kabilah Ghatafan ini orang mulia. Ya. Jadi orang yang punya pergaulan luar biasa. Dan nanti di perang Khandaq itu beliau berhasil mengadu domba antara Bani Quraidah, Quraisy dan suku Ghatafan. Itu diadu domba sama Nu'aim bin Mas'ud ketika beliau masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW dikepung dengan pasukan Al-Ahzab 10.000 pasukan itu Nu'aim keluar dari pasukannya menemui Nabi, kemudian bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Makanya syahadat itu, hidayah Allah itu mahal, mahal sekali. Maka hari ini Masya Allah kita masih diberikan hidayah oleh Allah, dijaga Pak. Dan salah satu untuk menjaga hidayah Allah adalah salah satu doa Nabi. Yang doa Nabi ini tidak pernah lepas dari lisan beliau. Apa itu doanya? Untuk supaya kita istiqomah di dalam Islam itu apa doanya? Ini doa yang sering dibaca Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu dibaca terus sama Nabi. Karena kita nggak tahu hari ini Allah masih memberikan keislaman kepada kita, tapi kita tidak tahu akhir hidup kita itu kayak apa. Salah satu ulama kita namanya Abdullah bin Ahmad. Itu beliau pernah bercerita, kayak pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kalau saat di sini. Itu waktu beliau pergi haji, Bapak Ibu. Waktu pergi haji itu beliau menemukan satu orang yang berdoa itu sambil bergelantungan di kiswah Ka'bah. Dan setiap Abdullah bin Ahmad ini mengelilingi Ka'bah sampai 7 putaran selesai, itu doanya cuma satu orang tadi. Sambil nangis doanya cuma satu, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam, matikan aku dalam keadaan Islam, matikan aku dalam keadaan Islam. Abdullah bin Ahmad kemudian berkata, ya fulan, Ka'bah ini, Mekah ini adalah tempat mustajab untuk berdoa. Kenapa kamu tidak berdoa menambahkan dengan doa-doa yang lain? Ini pun tempat mustajab. Kamu berdoa dengan doa yang baik yang lain. Kata orang tadi, wahai Tuhan, seandainya Anda tahu kisah apa yang aku alami ini, maka aku pastikan engkau tidak akan pernah bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Abdullah bin Ahmad kemudian penasaran, dan memang kamu punya kisah apa? Orang tadi bercerita, saya ini punya 2 kakak. Kakak yang paling tua saya itu jadi muazin 40 tahun. Yang kedua jadi muazin 30 tahun. Ibadahnya jangan ditanya, hafal Quran, hafal banyak hadis. Ibadahnya malam harinya qiyamul lail, siang harinya puasa. Sampai kemudian kakakku yang pertama itu menjelang matinya dalam keadaan sakaratul maut itu, dia minta didatangkan Al-Quran. Aku menduga kakakku itu ingin berwasiat dengan ayat-ayat Quran karena dia ahli Quran, ingin menasihati kami dengan ayat-ayat Quran. Begitu Al-Quran itu saya sampaikan, itu Al-Quran dibuang. Al-Quran dibuang, kemudian berkata, aku sudah berlepas diri dari ini. Aku sudah tidak punya urusan dengan ini. Kemudian orang tadi mengatakan, aku hari ini masuk agama Nasrani. Kemudian mati. Tidak berapa kemudian adikku yang kedua, kakakku yang kedua yang jadi muazin 30 tahun itu mengalami nasib yang sama.
Makanya aku berdoa di depan Ka'bah ini dengan doa mudah-mudahan aku tidak senasib dengan dua kakakku itu. Aku mati dalam keadaan Islam. Abdul bin Amr kemudian bertanya Bapak Ibu, wahai fulan, apa yang membuat kakakmu itu yang punya ibadah panjang sama Allah, ibadahnya luar biasa itu, mati dalam keadaan su'ul khatimah? Kayak ini hati-hati Bapak Ibu. Ini satu dosa gitu ya. Satu dosa ini dosa besar gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwa ini dosa besar gitu. Jadi dosa yang sering kita lakukan apa kira-kira? Apa kira-kira? Membicarakan aib-aib orang lain dan membongkarnya di hadapan orang lain. Itu Pak. Makanya hati-hati, lisan kita hati-hati ya. Jadi ini kan kebiasaan ngumpul itu kan asiknya membicarakan orang lain, tidak asik gitu. Kita nggak sadar bahwa itu adalah satu dosa besar. Yang dengan itu bisa membuat akhir hidup kita itu su'ul khatimah. Ya. Maka ini hidayah itu sangat mahal. Sepekan yang lalu saya dengerin ceramah Bapak Ibu. Cuman saya lupa ini kiai di Indonesia, itu beliau bercerita dalam satu penerbangan ke Jerman itu, Ustadz ini duduk bersebelahan dengan seorang wanita yang usianya sekitar 60 sekian, bercakap-cakap pakai bahasa Arab. Kemudian si wanitanya tanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Ternyata wanita tadi yang fasih berbahasa Arab tadi bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Kemudian, Anda Indonesia mana? Saya Jawa. Bisa bahasa halus. Bule tadi itu bisa bahasa halus Jawa. Loh, Anda itu orang mana? Saya orang Jerman. Tapi saya menguasai 7 bahasa internasional dan 20 bahasa tradisional. Luar biasa. Kemudian dia cerita itu bahwa dia hanya butuh waktu 3 tahun untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Yang menarik, dia hafal kitab Riyadhus Shalihin, kemudian hafal kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari dihafalkan sama beliau. Ya, kitabnya Ibnu Qayyim disebutkan satu-satu hafal dan dites betul hafal. Sampai kemudian ketika sudah turun di bandara itu, mereka turun, wanita tadi bungkuk itu ngambil tasnya itu, dan kiainya tadi ada di belakang. Ternyata begitu nunduk itu, di lehernya ini ada kalung salib, wakil itu. Ya. Kemudian dua orang ini sepakat mau ngobrol-ngobrol tentang agama di lobi hotel. Kemudian kiai ini memberanikan diri untuk bertanya, Anda ini agamanya apa? Apa agamanya Pak kira-kira? Tidak punya agama. Saya ini seorang ateis. Bisa bayangkan, hafal Quran, hafal ribuan hadis, ateis Pak. Tidak percaya sama Tuhan. Kemudian kiai dari Indonesia ngomong gini, Anda ini luar biasa, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghafalkan Quran, menghafalkan hadis Nabi. Kenapa Anda tidak masuk Islam? Apa jawabannya? Mungkin saya belum diberikan hidayah. Itu Pak jawabannya. Maka hidayah itu mahal sekali. Ya. Kemudian satu kisah lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman kita. Ada seorang ulama namanya Said Al-Qamali Al-Maliki. Beliau ketika menafsirkan ayat, salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Dia kemudian mengisahkan sebuah kisah di zaman Umar. Dahulu ada seorang raja dari negeri Ghassan, namanya Jabalah bin Al-Iham. Jadi Raja Ghassan ini menemui Umar, masuk Islam. Kemudian karena masuk Islam, dia seorang raja ingin pergi haji. Pas tawaf itu, kain ihramnya diinjak lah. Yang injak Arab Badui, orang yang dianggap hina, orang yang tidak punya status sosial tinggi. Itu Raja Ghassan marah, kemudian Arab Badui ini ditempel sampai jatuh. Arab Badui tidak terima, lapor sama Khalifah Umar. Amirul Mukminin saya ditempel. Siapa? Disebutkan. Kemudian Umar menemui Raja Ghassan tadi. Wahai Fulan, kau telah memukul orang ini, maka pilihlah satu di antara dua. Kamu membayar tebusan untuk orang ini, atau orang ini membalas apa yang kamu lakukan. Artinya suruh mukul balik. Kemudian Jabalah bin Al-Iham ini berkata sama Umar, "Ya Amirul Mukminin, beginikah cara Islam memperlakukan raja seperti saya?" Kata Umar, "Di dalam Islam tidak ada yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya kecuali takwanya kepada Allah. Meskipun kamu seorang raja, kamu telah berbuat dolim, maka biarkan orang ini yang kamu anggap rendah ini untuk menuntaskan kisosnya." Nggak terima. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu percuma saya masuk Islam. Saya mau keluar dari Islam, murtad dari Islam." Umar dengan tegas mengatakan, "Kalau kamu murtad, maka saat ini juga aku penggal batang lehermu," kata Umar. Ternyata Jabalah bin Al-Iham ini ketakutan. Tunggu dulu Amirul Mukminin, saya tak pulang ke negeriku, saya tak mikir-mikir dulu. Ya. Ternyata ketika masuk di kerajaan Al-Ghassan itu, Jabalah bin Al-Iham ini kemudian murtad. Gara-gara tadi itu, ya. Islam ternyata tidak membedakan mana orang hebat, mana orang yang punya status sosial tinggi dengan orang Arab Badui. Dia nggak terima. Ya. Kembali lagi ke Nu'aim bin Mas'ud. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwa kalian boleh berangkat, tapi aku akan berangkat sendirian, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman para sahabat, ya, menggembirikan jiwa mereka sampai kemudian terkumpul di antara pasukan Muslim sebanyak 2.000 personel. Mohon maaf, 1.000 personel. Kemudian Rasulullah SAW menunggu kedatangan musuh di Badar. Sementara pasukan Quraisy itu berjumlah 2.000 personel dan 50 pasukan berkuda di bawah komando Abu Sufyan. Itu keluar dari kota Mekah menuju Badar. Ketika sampai di Zahran, sekitar 40 km dari kota Mekah. Di Mekah ke Madinah itu jaraknya kira-kira 500 km. Jadi itu kalau 40 km ya baru berapa persennya gitu ya. Itu Allah
mengirimkan rasa takut kepada pasukan Quraisy. Ketakutan mereka. Tiba-tiba Abu Sufyan meminta pasukannya untuk kembali ke kota Mekah dengan alasan waktunya tidak pas untuk bertempur karena sedang musim kemarau, kata Abu Sufyan. Lalu mereka kembali ke kota Mekah. Artinya di perang Badar ini tidak terjadi kontak senjata. Setelah 8 hari berlalu, Rasulullah SAW itu ada ditunggu itu, Pak. Ini pasukan Quraisy kok gak datang-datang. 8 hari 8 malam itu Rasul mendirikan kemah di Badar untuk menunggu pasukan Quraisy. Begitu 8 hari lewat, maka Rasulullah SAW itu kembali ke kota Madinah. Dan peristiwa mangkirnya pasukan Quraisy ini kemudian menjadikan motivasi muslimin yang sebelumnya mereka dikalahkan oleh orang-orang Quraisy di perang Uhud, itu kembali izahnya naik lagi, kehormatan muslimin naik lagi, semangatnya kembali muncul. Dan peristiwa ini dikenal dengan beberapa nama. Ada yang mengatakan Badar al-Mu'id, atau perang Badar kedua, atau perang Badar terakhir, dan ada yang menyebutkan sebagai perang Badar Sughra, yaitu perang Badar kecil. Setelah 8 hari dari Badar, Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah, dan kota Madinah dalam keadaan aman dan tentram. Kemudian Rasulullah SAW berpikir untuk kembali menyebarkan dakwah. Jadi memang dakwah itu baru bisa dilakukan ketika kondisi aman. Ya. Kalau kondisi dalam negeri itu kacau, ya dakwah akan terganggu. Maka begitu Rasulullah SAW dirasa aman kota Madinah, Rasul mulai menyurati beberapa kabilah di sekitar kota Madinah untuk masuk Islam, didakwai sama beliau. Setelah 6 bulan pasca perang Badar jilid 2 itu, Rasulullah SAW mendengarkan kabar ada kabilah Arab Badui, di sekitar Jumatul Jandal. Itu daerah dekat Syam dan berjarak 15 hari perjalanan ke kota Madinah. Dan kabilah ini, Bapak Ibu, itu profesinya merampok. Jadi ada orang di situ lewat dirampok, itu dirampok. Maka Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah SAW mengirimkan pasukan itu menuju Jumatul Jandal. Begitu sampai di tempat itu, orang-orang Jumatul Jandal sudah melarikan diri. Mereka ketakutan. Maka Rasulullah SAW itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu mukjizat para Rasul itu bisa membuat gentar musuhnya itu dalam puluhan perjalanan. Jadi perjalanan 10 hari atau 50 hari itu musuh sudah takut duluan. Maka Rasulullah SAW di perang ini kemudian mendapatkan harta ghanimah atau harta fai dari orang-orang kabilah Jumatul Jandal. Jadi ada 3 peristiwa sebelum terjadinya perang Khandaq. Insyaallah pekan depan kita akan bahas. Yang pertama adalah perang Zatul Riqa, kemudian yang kedua adalah perang Badar Sughra, kemudian yang ketiga adalah perang Jumatul Jandal. Insyaallah kalau Allah izinkan pekan depan kita akan bertemu kembali, dan materi kita adalah perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Nanti Bapak Ibu bisa dipelajari di surah Al-Ahzab, dipelajari tafsirnya, jadi nanti bisa mendapatkan gambaran ketika nanti kita membicarakan tentang perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.